Kalau saya perhatikan, pelaku yang sekarang ditangkap itu hanya sebagai tumbal untuk menyembunyikan pelaku utamanya, ya nggak? Yang bisa mampu menyembunyikan pelaku utama dan membuat alibi di kasus ini tentu orang yang punya kepentingan dan orang yang kuat, ya nggak? Benar nggak Sahabat Hendris? Sampai Hotman Paris turun tangan pun kasus ini masih luar biasa ya. Sekelas Hotman Paris Hutapea kena prank juga dengan kasus ini, ya nggak? Dia juga nggak percaya kalau ini adalah pelaku utama. Bahkan ex Kabar Reskrim juga mengatakan 3 DPO itu fiktif, belaka, hanya memuaskan mungkin publik atau apa, ya kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Hendris? Semoga Sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat atau semangat. Seperti biasa Sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Gimana? Kalian tentunya sudah mengetahui update berita terbaru perihal Peggy Peron. Simak sampai selesai ya Sahabat Hendris ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Hendris Media ini, jangan lupa ya, support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial Sahabat Hendris semua. Thank you so much. Oke. Ini info terbarunya kalau Peggy Peron yang kemarin ditangkap heboh banget. Apa yang dia sampaikan ke ibu? Ya alhamdulillah dia sehat. Nah saya nanya, Gi, apa kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Apa kamu kenal sama Egy sama Vina? Anak saya jawab, demi Allah demi Rasulullah mak, saya tidak kenal sama yang namanya Egy dan Vina. Terus saya tidak melakukan hal sekeji itu. Anak saya menjawab seperti itu. Terus anak saya lagi berpesan, mak, jikalau nanti malam mama pulang, kalau saya tidak ada umur, saya minta maaf. Saya rela dan ikhlas mak jadi tumbal anak orang yang berpangkat. Saya nggak apa-apa mati syahid. Saya nanggung dosa orang yang punya. Saya orang nggak punya nggak apa-apa. Kalau itu semua tuduhan dijatuhkan kepada saya. Anak saya berpesan begitu. Sampai saya tuh gimana hati seorang ibu, sampai stuck peluk anak saya, sampai nangis saya. Jangan ngomong gitu cum. Allah maha tahu, Allah maha besar, Allah maha mendengar apa yang tidak pernah kamu lakukan. Sampai saya memeluk sekencang-kencangnya anak saya waktu saya mau pulang dari Polda ke Cirebon. Saya sakit hatinya mendengar anak saya difitnah segitu kejam. Sedangkan dia adalah tulang punggung keluarga saya dari kecil. Adik-adiknya pun yang perempuan yang bontot, sampai nangis dia, nggak mau makan, nggak apa salah AA orang baik, kenapa AA difitnah segitu kejam. Tapi polisi tetap tidak percaya kalau si Peggy lah yang pelaku utamanya. Sedangkan anak saya bersumpah, anak saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Karena anak saya menurut di mata saya baik dan jujur, walaupun anak saya jelek. Ya kalau saya boleh ngomong, tunjukkanlah jalan kebenaran bagi anak saya. Sedangkan anak saya juga tidak pernah melakukan kejahatan itu. Teliti dulu sebelum menangkap, jangan asal tangkap. Anak saya itu tidak salah apa-apa. Anak saya pun kalau ia melakukan kejahatan, toh dia pasti bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab karena dia tidak melakukan kejahatan itu. Saya sih doanya semoga anak saya terbebas dari semua fitnah ini dan bisa berkumpul bersama keluarganya kembali. DPO dari hasil pemeriksaan penyidikan tidak ada yang menyebutkan, yang menyampaikan bahwa identitas ketiga orang tersangka yang di PO adalah dari keluarga atau anak anggota kepolisian. Saat ini sejak tadi malam kita sudah berhasil menangkap 1 orang terduga tersangka yang kita DPO-kan, yaitu atas nama Peggy alias Peron. Kasat. Keterangan. Seger banget abis cuti, jangan dibuka mas. Keterangan sedikit Pak Kasat. Tadi hasil penyelidikannya apa aja Komandan Muhyiddin? Jadi rekan-rekan sekalian dapat kami sampaikan pada hari ini, hari Rabu 22 Mei 2024, tadi kami yang tergabung di dalam tim
gabungan dari Polda, Ditkrimum Polda Jawa Barat bekerja sama dengan Kepolisian Resor Polres Cirebon Kota, itu bersama-sama kita melaksanakan salah satu prosedur di dalam proses penyidikan, yaitu prosedur penggeledahan. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Ya, jadi tadi kita melaksanakan mulai dari 1:30 sampai dengan sekarang 4:30. Artinya kurang lebih kita melaksanakan penggeledahan selama 3 jam. Sementara itu rekan-rekan yang dapat karena sifatnya penyidikan, maka mohon maaf nanti belum bisa kita sampaikan. Tentunya perkembangan-perkembangan ketika sudah dianggap dapat disampaikan ke publik, nantinya yang membidangi daripada kehumasan tentu akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Pak Kasat, dikonfirmasi ini rumah siapa? Ini rumah siapa Pak Kasat? Bisa dikonfirmasi sedikit? Yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Dah, gitu aja. Ada berapa orang yang ditemui Pak Kasat dalam? Yang ditemui berapa orang? Di dalam tadi ada 3 orang. Siapa aja tuh? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga ada beberapa saksi. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Kuasa hukum dari terpidana Pak Joki, kemudian tadi dari keluarga almarhumah Vina yang mendapatkan informasi bahwa Peggy yang ditangkap oleh pihak kepolisian bukanlah Peggy yang menjadi DPO. Karena itu ternyata merupakan salah satu putra dari kenalan dari Pak Joki, juga merupakan advokat di Cirebon yang juga memang tinggal di Bandung dan dilaporkan oleh ibu kosnya karena memiliki nama yang sama. Apakah betul seperti itu? Kita masih nantikan pihak kepolisian. Tapi Prof, bisa berikan pandangan. Ini banyak sekali ketidakpastian dalam kasus ini. Bahkan yang tertangkap DPO pun masih menjadi tanda tanya. Prof, silakan. Ya, pertama ini satu pembuktian lagi kekuatan luar biasa netizen ya. Dengan netizen maka kemudian ini menjadi terungkap. Pada yang sisi kedua adalah ini membuktikan perlunya koreksi secara serius ya tentang criminal justice system kita, sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pemasyarakatan. Mestinya itu tidak terjadi kasus ini. Dan yang ketiga ini bagaimana menjadi satu catatan penting ya bahwa mengingatkan kembali kasus Inkan-Karta dulu, bagaimana dia tidak bersalah, akhirnya dihukum, kemudian akhirnya bebas karena ada yang mengaku bahwa dia pelakunya. Kemudian yang keempat juga ada poin penting ini, menarik momentum revisi Undang-Undang Kepolisian Nasional yang saat ini terjadi ya, bagaimana Kepolisian Indonesia ada revisi undang-undangnya, maka untuk itu adalah bagaimana ada satu upaya perbaikan sistem penyidikan. Karena betul kata Pak Susno tadi bahwa bukan polisi yang semuanya dipertaruhkan, tetapi kenyataannya adalah ujung tombaknya adalah bagaimana melakukan penyidikan. Oleh karena itu perlu ada perbaikan secara sungguh-sungguh, secara serius, bagaimana ke depan ini tidak terulang lagi.